Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Setelah buron selama 1 bulan, pelaku pencurian dengan kekerasan di Medan akhirnya tertangkap polisi. Lokasi bak sampah milik Pemkot Pematang Siantar yang berada di tengah permukiman warga Kelurahan Dwi Kora dinilai mengganggu karena mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Jembatan yang rusak di Desa Kayu Besar Serdang Bedagai memakan korban jiwa. Seorang balita yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan tewas di sebuah parit Kecamatan Hatoduhan, Simalungun. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Seorang balita bernama Naya Tambunan ditemukan tewas di saluran irigasi di sekitar ladang Huta 1 Nagori Seribu Asih. Sebelum ditemukan jasadnya, beberapa waktu lalu pihak keluarga sempat melaporkan ke polisi jika anaknya hilang. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi. Polisi juga masih menunggu hasil otopsi dari pihak RSU Bayangkara Medan untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban. Yang hasil pengecekan kami di TKP, ya benar itu anak dari yang melaporkan kehilangan anak tersebut. Selanjutnya berdasarkan laporan dari masyarakat, kami melakukan olah TKP dan langsung membawa mayat anak perempuan tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Jembatan yang rusak di Desa Kayu Besar Serdang Bedagai memakan korban jiwa. Seorang warga pejalan kaki yang menyeberangi jembatan terjatuh ke sungai hingga tewas. Atas kejadian itu, warga berunjuk rasa menuntut pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut. Suasana duka menyelimuti kediaman Jonil Situmorang di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipah, Serdang Bedagai. Ia tewas pada Selasa sore karena terjatuh ke sungai saat melintas di jembatan yang telah lama rusak sejak tahun 2017 silam. Atas meninggalnya Jonil, warga setempat beramai-ramai berunjuk rasa, memasang poster yang menuntut pemerintah segera menepati janjinya memperbaiki jembatan yang rusak. Karena selama ini warga secara swadaya memperbaiki jembatan dengan material seadanya, yaitu batang kelapa. Namun material tersebut tidak dapat bertahan lama. Sebenarnya kalau upaya sudah banyak, upaya termasuk dari desa, dari unsur kecamatan sudah kita upayakan. Tapi pada saat ini ya ada memakan korban. Kebetulan semalam hari Selasa tanggal 18 Juli ada korban, satu orang laki-laki yang namanya Daniel Situmorang meninggal dunia. Jadi ke depan ini memang sudah kami sampaikan kepada PUPR baik ke kabupaten dan provinsi, jembatan ini mau diperbaiki segera. Kalau bisa tahun ini mungkin kemungkinan. Hingga saat ini jembatan yang kondisinya memprihatinkan masih dilalui karena merupakan satu-satunya akses jalan keluar masuk desa menuju ke kota. Warga berharap pemerintah memperbaiki jembatan sebelum kembali memakan korban jiwa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Jembatan jalan lintas Pagurawan Tebing Tinggi di Serdang Bedagai rusak parah dan sudah menelan korban jiwa. Agar tetap bisa dilalui oleh kendaraan warga secara swadaya, memperbaiki jembatan dengan bahan material seadanya. Sudah 2 tahun jembatan yang menghubungkan 2 desa di 2 kabupaten rusak parah. Kendaraan yang hendak melewati jembatan Pagurawan Tebing Tinggi yang berada di Desa Kayu Besar, Kecamatan Bandar Kalipah, Serdang Bedagai harus ekstra hati-hati bila mereka tidak mau jatuh ke sungai. Kendaraan melintas secara bergantian, namun harus dipandu oleh warga. Lantai jembatan yang berlubang serta besi yang keropos untuk sementara diperbaiki warga secara swadaya.
warga menambah lubang dengan batang kelapa. Namun bahan material tersebut tidak dapat bertahan lama. Warga semakin khawatir dengan kondisi jembatan seperti ini. Hampir 2 tahun lebih, sekitar segitu. Jadi apa kira-kira respon dari pemerintah, Pak? Nggak ada respon kayak gitu aja lah, batang kelapa, hancur, kayak gini lagi, bolak-balik itu aja. Ini jembatan sudah banyak makan korban apa belum, Pak? Aku aja hampir kecebur di sini. Jadi harapannya apa kira-kira ini? Harapannya ya minta ditindaklanjuti lah. Tengok ini kan jalan besar ini, jalan umum. Menurut Kepala Desa Kayu Besar, dalam waktu dekat pemerintah berjanji akan memperbaiki jembatan tersebut. Jadi respon dari pemerintahan gimana, Pak? Ya sampai sekarang belum ada, tetapi pernah saya bertanyakan orang PUPR, katanya di bulan 8 akan diadakan kegiatan yang memperbaiki. Kini warga Desa Kayu Besar sangat berharap pemerintah menepati janjinya untuk segera memperbaiki jembatan Pagurawan Tebing Tinggi agar masyarakat tidak perlu was-was saat melintasi jembatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Bak sampah milik pemerintah Kota Pematang Siantar yang terletak di Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat membuat warga dan pedagang resah. Bak sampah tersebut dinilai mengganggu masyarakat sekitar karena mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bau tak sedap yang menyengat tercium di Jalan Pasar Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Siantar Barat, Pematang Siantar. Aroma ini berasal dari bak sampah milik pemerintah kota yang diletakkan persis di tengah ruko dan permukiman warga. Keberadaan bak sampah ini sangatlah mengganggu dan meresahkan warga sekitar atau pemilik ruko. Karena sampah yang dibuang bukan hanya semata milik warga. Sampah ini kebanyakan berasal dari Pasar Horas. Lokasi penempatan bak sampah ini menjadi polemik selama 10 tahun. Warga sudah meminta pihak kelurahan memindahkan lokasi bak sampah. Namun hingga kini, bak sampah nyatanya masih berada di area permukiman warga. Karena sampah ini sampah dari pembuangan dari pajak Horas. Pajak Horas ya. Sedangkan sampah warga sendiri itu tidak segininya. Iya, iya. Jadi banyak sampah busuk, banyak sampah-sampah segalanya. Dari pagi sampai pagi itu selalu terus Numpuk semua di sini. ya, kita mau permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup dan instansi pemerintah yang mengalokasikan bak sampah ini ke tempat yang seharusnya ke tempat pajak Horas. Iya. Tidak hanya warga, para pedagang yang berjualan di Kelurahan Dwi Kora juga merasa terganggu. Saya ya sampahnya terlalu banyak, buang sampahnya di dalam tongnya, masih campakkan gitu aja. So, kalau panas aromanya naik, kalau hujan lebih naik ya. Lebih bau lagi ya. Ya kan nggak semuanya jangan gitu, masih ada sisa-sisa sedikit. Dinas Lingkungan Hidup dan pihak pengelola pasar sampai saat ini belum bisa memberikan solusi untuk penempatan lokasi titik bak sampah yang diperuntukkan untuk sampah-sampah pedagang Pasar Horas. Yan Aspara melaporkan dari Pematang Siantar. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.